Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Oke anak-anak kelas 4, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita IPS ya. Berjumpa lagi bersama Ibu pada pagi hari ini tentunya di channel Ibu Elsa Mary ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya kalau kalian subscribe dan like itu dengan sendirinya pemberitahuan kalau ada pembelajaran Ibu bagikan di YouTube Ibu, itu bisa kalian tanpa kalian buka, itu kalian sudah tahu bahwa oh Ibu NC hari ini membagikan video pembelajaran. Oke anak-anak kelas 4, pagi hari ini kita sudah masuk dalam buku 4D ya. Buku 4D, buku tematik 4D itu tema berbagai pekerjaan ya, berbagai pekerjaan. Oke, namun sebelum lebih lanjut kita membahas materi kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapkan hatinya, kita berdoa. Ibu yang pimpin. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji dan syukur kami angkat kepadamu pada pagi yang indah ini oleh berkat dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir bersama kami. Meskipun saat ini Tuhan cuaca lagi hujan, tapi kami bersyukur atas anugerah dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, memberikan akal budi yang baik kepada kami semua, agar pelajaran yang kami terima pada pagi hari ini boleh kami terima dan boleh kami jadikan sebagai bekal masa depan kami. Orang tua kami Tuhan dan guru kami dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka, dan kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalankan setiap aktivitas yang Tuhan berikan. Sertai kami semua Tuhan, doa ini kami sampaikan dalam perancaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kelas 4, bagaimana? Sudah siap semua untuk belajar? Ya, coba perhatikan anak-anak kelas 4, persiapkan. Ya, yang pastinya itu hatimu dulu kamu persiapkan. Kalau kamu masih bersungut-sungut mau belajar karena dipaksakan untuk pagi hari ini, Ibu yakin pelajaran yang kamu terima hari ini tidak akan lengket karena kamu bersungut-sungut. Tapi kalau bangun pagi hari ini dengan senangnya, oke, hari ini saya mau belajar ya, dengan tekad dari dalam hati, hari ini saya mau belajar, pasti pelajaran yang kamu terima meskipun itu dari video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tapi Ibu yakin kamu bisa menerimanya dengan baik. Oke, anak-anak kelas 4, mari kita belajar bersama. Namun sebelumnya, Ibu akan menampilkan beberapa jenis pekerjaan berikut. Oke? Jenis-jenis pekerjaan ya, yang tentunya jenis-jenis pekerjaan kemarin kita sudah bahas di kelas 3 ya kan, sudah. Nah, untuk hari ini anak-anak kelas 3 itu di pembelajaran 1 subtema 1 itu tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, pagi hari ini Ibu akan menjelaskan sama kalian jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Jadi kalian harus perhatikan keadaan alam itu juga mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan. Misalnya di daerah pantai itu ada jenis pekerjaan tertentu ya. Misalnya nelayan, petani garam ya. Itu berarti pekerjaan itu tidak mungkin ada di pegunungan karena keadaan alamnya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di sana. Nah, daerah pantai cocok untuk jadi nelayan karena kita bisa memancing ikan, menjala ikan dan sebagainya. Oke, jadi coba perhatikan anak kelas 4, keadaan alam itu juga mempengaruhi tentang jenis pekerjaan ya, ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi alam atau letak geografis suatu tempat ya. Oke, nah
Coba perhatikan anak-anak, misalnya di dataran tinggi, di daerah dataran tinggi itu jenis pekerjaan yang lebih banyak apa? Misalnya di daerah Jawa Tengah itu jenis pekerjaan yang lebih banyak itu sebagai petani teh, ya. Karena kenapa demikian? Karena di dataran tinggi tersebut yang lebih cocok itu sebagai kebun teh. Nah, jadi mereka yang ada di sana lebih banyak menggarap kebunnya untuk dijadikan sebagai kebun teh. Kemudian mereka sudah menggeluti pekerjaan tersebut sebagai petani teh. Nah, kemudian ya sudah Ibu jelaskan tadi kalau di kawasan pantai apa saja pekerjaan yang cocok di sana, ya. Coba perhatikan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, ya. Kita itu harus syukuri, ya, bahwa Indonesia ini sangat diakui di dunia bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kenapa Indonesia dijajah dulu, ya? Pada zaman dulu kenapa Indonesia dijajah? Karena Indonesia memiliki atau kaya akan rempah-rempah, ya, anak-anak rempah. Tapi bersyukur untuk saat ini kita sudah tidak dijajah. Tapi mari kita bersama melestarikan apa yang negara kita punya, ya. Cara melestarikan seperti apa? Kemarin sudah kita belajar cara melestarikan sumber daya alam, kemudian cara melestarikan binatang, ya. Contohnya hewan yang sudah langka. Nah, karena apa? Itu merupakan satu-satu kekayaan alam kita. Oke, anak-anak kalau sempat. Nah, coba perhatikan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, mata pencaharian atau pekerjaan itu disebut sebagai sama ya, mata pencaharian dan pekerjaan. Kenapa pekerjaan itu apa? Ya, sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kalau kita tidak bekerja, apa yang kita harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, sedangkan kebutuhan hidup kita itu banyak, ya. Contohnya orang tua kita, ya. Kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat menghasilkan uang untuk menyekolahkan kita. Nah, seperti itu. Misalnya ibu di sini dari Toraja, jauh-jauh dari Toraja datang ke Kalimantan. Kalau ibu datang di sini hanya tidur, hanya bangun, tidur, makan, apa yang ibu akan dapatkan, ya? Nah, pastinya orang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan. Petani kalau dia tidak bekerja menggarap kebun mereka atau sawah mereka, apa yang mereka akan dapatkan, ya? Nah, seperti itu. Oke, anak-anak kalau sempat di daerah pantai, ya, di daerah pantai juga cocok sebagai dimanfaatkan sebagai mata pencahariannya, yaitu apa? Tanaman kelapa. Nah, kalian tahu kelapa itu dijadikan sebagai simbol apa? Dijadikan sebagai simbol pramuka, ya. Tunas kelapa dijadikan sebagai simbol pramuka. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena kelapa itu memiliki banyak manfaat. Nah, coba perhatikan di halaman 3, ya, ada teks di situ. Pohon kelapa dikenal dengan julukan pohon kehidupan, ya. Mengapa demikian, ya? Kenapa pohon kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian baca halaman 3, ya. Baca halaman 3 itu pohon kelapa, pohon kehidupan, ya. Pohon kelapa lebih banyak tumbuh di mana? Di dataran rendah. Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Fotosintesis kalian sudah tahu apa itu fotosintesis, pastinya ya di pelajaran IPA sudah tahu. Pohon kelapa sangat peka terhadap suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, ya. Pohon kelapa dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti tanah liat, tanah pasir, ataupun tanah berbatu, tetapi paling baik pada tanah endapan. Tanah endapan ini yang masih seperti daerah pantai, ya, masih dalam keadaan agak basah, tidak terlalu basah juga, ya. Nah, pohon kelapa banyak dijumpai di kawasan pantai. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pantai banyak membudidayakan kelapa sebagai sumber penghidupan. Kelapa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, ya. Semua pohon kelapa dapat dimanfaatkan, itu Ibu sudah jelaskan, ya, mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, dan bahkan akarnya. Oke, berikut beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa. Jadi coba kalian baca, di situ banyak manfaat, ya, banyak manfaat tentang pohon kelapa, mulai dari bunganya, daunnya, kemudian bahkan buahnya, ya, banyak dimanfaatkan.
Oke, kalau kalian sudah baca ya, anak-anak kelas 4, kalau sudah baca teks tersebut, Ibu kasih latihan untuk pagi hari ini ya. Untuk pagi hari ini Ibu kasih latihan di halaman 4. Kamu baca teks yang ada tadi, Ibu sudah jelaskan sedikit. Ketika kamu sudah baca, coba kamu jawab nomor 1 sampai nomor 5 di buku tugasmu, kemudian difotokan di PDF dan kirim sama Ibu ya. Itu tugas kamu untuk hari ini ya. Buah kelapa paling banyak digunakan masyarakat, pastinya buat siapa yang sudah pernah lihat atau pernah nonton cara pembuatan minyak kelapa. Nah, pasti kalian tahu bahwa minyak kelapa itu diambil pastinya dari buah kelapa ya. Nah, minyak kelapa dihasilkan dari daging buah kelapa ya. Minyak kelapa dapat digunakan sebagai obat, bahan baku komestik, kemudian juga digunakan sebagai minyak untuk menggoreng. Jadi minyak kelapa ini sungguh banyak manfaatnya ya, anak-anak kelas 4. Kalian harus tahu itu. Proses pembuatan minyak kelapa melibatkan banyak jenis pekerjaan, mulai dari petani kelapa ya, pastinya petani kelapa dulu ya. Kalau tidak ada petani kelapa, siapa yang menanam kelapanya? Jadi untuk menghasilkan minyak kelapa ini ada beberapa jenis pekerjaan yang dilibatkan, dari petani kelapa, kemudian sopir truk pengantar kelapa, pekerjaan pengolah minyak. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak kelas 4, Ibu sampaikan cukup untuk pagi hari ini dalam pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan di rumah ya, tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan ya, dan jaga kesehatan. Oke, anak-anak kelas 4, sekian dari Ibu pagi hari ini. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.